Eh, Tadi sudah kayaknya. Bu Ruhana masih masih ada ya? Soalnya saya pakai HP Bu, jadi nggak bisa lihat semuanya. Tadi saya sudah melihat ini Bu Ruhana sudah melihat, cuma tampaknya nge-freeze Bu Bu Juju. Ruhana kita apa namanya dialog dulu sebentar ya Bu. Kali ini malam hari ini nanti Bu Pandan dan ini namanya sama-sama Ana ya. Jadi Bu Ruhana dan Bu Duyana ya. Jadi double Ana. Bu Panda nanti akan ditemani Ibu Ruhana sampai kurang lebih pukul 21.00. Namun apabila nanti masih banyak teman-teman yang ingin bertanya, boleh waktunya fleksibel begitu ya Bu. Iya, silahkan. Bu, coba saya sapa lagi, Bu Ruhana sudah bisa mendengar saya atau masih nge-freeze ya? Iya, Kalau di seperti tempat saya ini dia tutup video Bu. Kalau di tempat saya terlihat tutup video. atau mungkin juga sinyalnya ya di sana. Iya, bisa jadi. Kalau hujan, Masya Allah di sini susah sekali. Kadang saya juga berada di lantai paling atas, nggak bisa buka video. Tapi ini Alhamdulillah berpindah ke data, jadi sedikit aman. Atau eh, kita akan lanjut saja, nggih, Ibu, daripada nanti apa namanya teman-teman menunggu karena flyer Ibu Pandan itu udah tersebar di mana-mana dan mereka tuh sudah nggak sabar itu. Jadi ingin cepat-cepat ilmunya itu terbagi ke Wonosobo gitu Bu. Dan ini Masya Allah jam segini biasanya Isa itu baru apa beberapa setelah Isa baru beberapa tapi sekarang udah 100 lebih Bu. Jadi luar biasa ini. Biasanya nanti mungkin semakin malam akan semakin banyak Bu. Jadi mereka antusiasnya luar biasa. Biasanya Isa baru baru turun itu baru beberapa peserta, tapi ini Masya Allah itu sudah 115. Jadi mereka sudah tidak Cek, sabar dan semangat sekali ingin apa mendengarkan Ibu Pandan. Apa kita langsung aja cek, ya Bu? cek, Takut cek. teman-teman sudah Ini tidak. Bu Ruhana sudah masuk, Ibu udah cek. Oh, Apakah suara terdengar? suara saya sudah masuk, Bu. Mohon maaf, Oke. terpental. Oh iya. Sudah. Ya. Baik, Bu Ruhana, selamat malam. Selamat malam, Bu Juju. Oke ya sinyalnya ya. Semoga sampai nanti akhir oke. Iya, Bu Ruhana nanti akan menemani Ibu Pandan sampai kurang lebih pukul 21.00 dan nanti apabila teman-teman masih banyak yang bertanya, boleh nanti ditambah waktunya. Karena ini pesertanya juga luar biasa, tuh banyak sekali. Baru jam segini sudah banyak sekali yang masuk. Jadi mungkin akan semakin malam akan semakin banyak. Di Ya. silahkan waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Ruhana dan Bu Pandan. Silahkan Bu Ruhana. Oke. Ya, terima kasih sekali Bu Juju untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Eh, yang saya hormati Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati pengurus KGBN Wonosobo, dan narasumber kita Ibu Dwiana Pandanwangi dari KGBN Solo Raya, nggih, Ibu. Kemudian kepada Bapak Ibu guru hebat yang malam ini bergabung dengan kita di Ngopi Semalam pada malam hari ini. Semoga nanti tetap semangat mengikuti kegiatan diskusi kita pada malam hari ini yang tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kita semua dan tentunya akan diaplikasikan pada sekolah kita masing-masing. Perkenalkan Bapak Ibu guru hebat, saya Ruhana Khairun Anissa. Kalau teman-teman biasa menyapa saya itu dengan panggilan Bu Anis. Itu jadi nama belakangnya yang dipanggil. Jadi saya mengajar di SD Negeri 1 Wonosobo, Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini saya akan menemani Bapak Ibu semua untuk berdiskusi ya dengan tema memfasilitasi merdeka belajar dengan skill coaching. Nah, jadi malam hari ini itu temanya sangat-sangat menarik kalau menurut saya. Jadi ini nanti bisa kita terapkan dalam sekolah kita masing-masing bagaimana cara kita akan mengembangkan potensi peserta didik kita. Begitu. Kemudian dalam kegiatan diskusi nanti agar semakin efektif ada beberapa aturan.
eh, yang harus kita semua sepakati selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, untuk semua Bapak Ibu, guru hebat, dimohon tidak menyela narasumber saat narasumber hebat kita sedang menjelaskan materinya. Yang kedua, silahkan untuk menonaktifkan mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga, ketika akan bertanya bisa dengan raise hand atau dengan melalui chat, ya. Jadi nanti ada dua sesi pertanyaan di mana sesi pertama akan kita apa namanya? Akan kita tampung dengan tiga penanya. Begitu Bapak Ibu. Oke, karena waktu sudah semakin malam, kita langsung saja. Sebelum kita, aduh, sebelum kita mengawali kegiatan diskusi pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran nanti ketika melakukan diskusi pada malam hari ini bagi yang beragama non-muslim untuk menyesuaikan dan bagi yang beragama muslim kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum narasumber hebat kita menyampaikan materi pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan pengantar eh, sekilas tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu memfasilitasi Merdeka Belajar dengan skill coaching. Ya, tidak seperti yang kita ketahui, peserta didik kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda, begitu ya Bapak Ibu, yang tentunya menunggu untuk dikembangkan. Nah, sebagai seorang guru, tentunya kita harus bisa memfasilitasi dan harus bisa menjadi coach bagi peserta didik kita, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam mengembangkan dan membuka potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak bersama pemaparan materi dari Ibu narasumber kita, Ibu Dwiana Pandanwangi dari KGBN Solo Raya. Dipersilahkan. Monggo Ibu. Wow, terima kasih Mbak Ruhana. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk Mbak Ruhana. Wow, terima kasih sekali sudah Terima kasih mengantarkan sekali Ibu. saya masuk ke dalam pintu gerbang diskusi yang hangat ini. Wah, baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam Nusantara. Wow, saya bertemu di sini dengan banyak sekali Bapak Ibu guru yang luar biasa. Hari ini tercatat 134 guru berkumpul di sini. Keren sekali. Terima kasih atas antusiasnya. Dan sebelum saya mulai, bolehkah saya meminta izin akses untuk menjadi co-host? Karena saya akan share screen. Monggo. Sudah, Bu. Oh, sudah. Baik. Agar materi yang saya sampaikan bisa diterima, bisa dilihat bersama-sama, izin saya akan share screen ya. Oh ya, nanti deh perkenalannya nanti. Share screen dulu. Baik. Oke. Hmm. Up screen saya, file saya sudah terlihat. Sudah Ibu. Apakah sudah terlihat? Nggih, sampun. Baik. Iya. Oke. Kali ini, malam ini, saya ingin bersama-sama bersama Bapak Ibu guru hebat dari KGBN Wonosobo. Dan saya lihat juga banyak dari tempat yang lain, dari wilayah yang lain. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Kita akan bersama-sama belajar bersama, berbagi cerita tentang memfasilitasi Merdeka Belajar dengan coaching.
Namun sebelumnya eh tak kenal maka tak sayang apa ta'aruf? Ta'aruf, Bu. Oke, Nggih, ta'aruf. ta'aruf ya. Baik. Oke, perkenalkan. Nama saya Diana Panenwangi. Oke. Saya lahir di Bandung 14 Desember. Tahunnya dirahasiakan. Lalu pekerjaan saya guru TK Aisyah 03 Ngeringu, Jaten, Karanganyar. Karanganyar, Jawa Tengah, dekat Solo. Ya, saya seorang pendongeng dan pencipta lagu anak. Saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Saya juga seorang coach profesional dengan spesialisasi untuk guru anak dan orang tua. Jika ingin menghubungi saya, silahkan dicatat nomor HP saya. Saya saat ini sedang melayani untuk semua orang, terutama untuk guru. Silahkan jika menginginkan. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum saya di slide selanjutnya, saya ingin tahu, Bapak Ibu guru, apa yang dirasakan Bapak Ibu sekarang? Boleh ditulis di kolom chat. Apa yang dirasakan Bapak Ibu sekarang malam ini? Oh, saya tidak bisa melihat. Oke, senang, antusias. Senang, Weh, senang. antusias. Ya, Di betul, Ibu. sini senang. Baik, di sana senang, di sini senang. Wow, wow, capek tapi antusias. Baik, penasaran dengan materi yang akan disampaikan. Wah, terima kasih sekali atas responnya. Semangat. Baik. Penasaran juga. Oke, selanjutnya. Semuanya. Kepo penasaran. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi slide selanjutnya, saya juga masih ingin bertanya. Apa sih merdeka menurut Bapak Ibu guru? Boleh silahkan eh, tulis di kolom chat atau kalau mau ngomong boleh loh. Saya tidak masalah jika ada yang mau bicara raise hand dulu. Apa menurut Bapak Ibu guru artinya merdeka? Bebas. Wow, bebas, bebas. Wah, Iwake nih kesukaan saya, bebas. Antusias. Oh, merdeka berarti bebas, tidak merasa tertekan. Baik, kita buka bersama-sama ya. Kenapa slide saya tidak? Nah, ini dia merdeka. Apaan ini? Baik, jadi merdeka adalah satu situasi di mana internal kita, alih-alih kita diintervensi oleh eksternal, justru kita bisa mengelola diri kita, me- uh, mengelola diri kita menjadi lebih baik dengan segala potensi yang kita miliki, yang biasa disebut inside out. Inside out, kita bisa mengelola diri kita secara mandiri keluar. Nah, merdeka. Dalam keadaan merdeka, seperti apa sih orang memperlakukan kita? Ada yang bilang bebas bertanggung jawab. Ada juga yang bilang difasilitasi, didampingi, bebas menyampaikan ide. Merdeka itu jika kita diberi tanggung jawab. Merdeka itu jika kita selalu diberi feedback. Ada juga yang mengatakan bahwa merdeka itu Ini. bisa berkomunikasi, selalu diberi kesempatan. Merdeka itu tanya pendapatnya. Lalu merdeka itu dihargai, self esteemnya. Lalu diberdayakan, ditanya sebab akibat, didukung, didengar. Nah, ada banyak yang mengatakan seperti itu merdeka. Ada lagi yang merasakan merdeka itu seperti apa? Boleh
Di kolom chat lagi deh kalau tidak ada yang mau bicara. Apalagi ya? Apa yang dirasakan kita ketika merdeka sekarang? Ini Bu Pandan, ada yang Ya. menyampaikan merdeka itu bisa melakukan hal-hal yang baik dengan mudah, bebas Eh, mengungkapkan pendapat, dan tidak wow. tertekan. Wes. Itu keren banget. Wow, asik, asik, asik. Lalu, ya, di sini juga saya menuliskan diberi rasa aman. Ketika kita merdeka, kita diberi rasa aman berarti. Lalu, ketika kita merdeka, kita diberi kenyamanan. Lalu kira-kira diberi apa lagi ya ketika kita merdeka? Dihargai. Ada lagi? Ketika kita merdeka, kita dikasih Haknya haknya terpenuhi, ini Bu, ada yang terpenuhi. menyampaikan Wow, ini haknya terpenuhi. dihormati juga. Haknya terpenuhi, dipermudah, lalu dipercaya. Ada lagi di kolom chat? Bos. Banyak sekali Oke, boleh diberi ngomong juga dukungan, boleh. ingin Iya banyak dihargai. ya, saya tidak bisa lihat Iya, kolom chat banyak soalnya banyak. sekali. Oh gitu. Oke, Oke. ya ini nggak bisa double double fokus ya, double fokus. Baiklah. Oke, diakui. Ketika kita merdeka, kita merasa diakui. Ketika kita merdeka, kita ditumbuhkan. Lalu ketika kita merdeka, kita dikembangkan. Apanya yang dikembangkan ya? Ya. Lalu diberi pilihan, dipercaya, diapresiasi, dihargai dan dicintai. Banyak sekali hal-hal yang positif yang akan terjadi pada diri kita ketika kita merdeka. Sekarang kita pilih mana? Oh, ada Umi Kulsum yang sedang boleh raise hand, silahkan bicara Mbak Umi Kulsum, tidak masalah. Ya, kalau menurut saya merdeka Mhm, itu apa yang kita berbuat mhm, sesuai dengan nurani dan mhm. orang lain bisa menerima. Wow, keren pendapatnya. Terima kasih Mbak Umi Kulsum pendapatnya. Baik, begitu banyak vibe yang positif ketika kita merdeka. Nah, sekarang pilihan kita, mau merdeka atau tidak merdeka. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kita untuk merdeka, ya kan? Kesempatan kita untuk merdeka. Selanjutnya, saya akan melanjutkan apa slide saya. Nah, ketika merdeka dan kita sudah diberi banyak hal oleh eksternal kita ketika kita merdeka, apa yang kita rasakan? Itu yang pertama, senang yang pertama. Ada lagi bahagia. Itu yang kita rasakan ketika kita merdeka. Aktif. Kita menjadi aktif, berinisiatif, Skill adaptif. positif. Ya, ini akibat dari kita merdeka ya. Solutif kayak Bu Tejo. Bu Tejo. Siapa yang pernah lihat ini sinetronnya? Kok sinetron? Ininya ya, ceritanya ya, film pendeknya. Berani, antusias, otentik. Ketika kita merdeka, kita bisa mengeluarkan keotentikan kita. Mau jadi volunteer, mau jadi pelopor. Dan ketika kita merdeka, akibatnya berani bertanya. Siapa di sini teman-teman yang masih ragu-ragu untuk bertanya? Bingung mau bertanya? Apa ya? Nanti kalau aku bertanya aku dianggap bodoh. Nanti kalau aku bertanya aku dianggap reseh. Wah, nah berarti belum merdeka itu ya. Nah, ketika kita merdeka, itulah akibat. Berani bertanya. Kreatif. Dan ya, boleh sembari saya eh, memberi kesimpulan tentang merdeka tadi. Nah, dan teman-teman boleh mengatakan apa sih? Oke, kreatif, aman. Saya sudah bisa melihat chatroom ini Mbak Rohana. Aman, apalagi akibat dari merdeka. Oke, banyak ya. Tadi sudah disebutkan banyak sekali dan banyak lagi akibat yang positif yang bisa kita
rasakan. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa merdeka belajar adalah suatu proses perubahan dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang dilakukan dalam kendali masing-masing individu. Bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, sehingga mampu menyelaraskan pikir, rasa, ucap, dan laku kita dengan segala situasi dan kondisi. Nah, itu tadi Bapak Ibu tentang merdeka dan merdeka belajar. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan jika ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya? Oh, masih ingin mengungkapkan, oh Kak bebas mengungkapkan ide, tentram. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, tidak masalah. Alhamdulillah, sudah paham berarti. Nah, pertanyaan yang merefleksi diri saya. Sudahkah saya merdeka? Itu mungkin bisa ditanyakan juga ke dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Karena ketika kita memilih merdeka, berarti kita bisa menyelaraskan pikir, rasa, ucap, laku kita dengan segala situasi dan kondisi. Termasuk misalnya kalau ada kepala sekolah baru, atau pimpinan baru, atau regulasi yang baru, termasuk kurikulum merdeka kita ya, yang baru. Berarti ketika kita adalah orang-orang yang merdeka, kita sanggup menyelaraskan pikir, rasa, ucap, laku kita dengan hal tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya. Selanjutnya, ini kenapa lemot sekali? Baik. Masih belum bergerak ya? Belum bergerak. Ah, ini dia. Coaching. Tapi sebelum masuk ke sini, untuk merdeka belajar, seorang guru sebenarnya sangat mungkin untuk memilih metode apa yang akan dia gunakan untuk memfasilitasi anak didiknya. Apakah ada yang tahu apa saja, cara seperti apa saja yang digunakan oleh kita sebagai guru untuk memfasilitasi anak-anak? Ada teaching, ada counseling, ada training, yang ing-ing itu ya. Dan salah satunya dengan coaching. Dengan coaching menjadi salah satu cara ya, menjadi salah satu cara bagi seorang guru untuk bisa memfasilitasi peserta didiknya. Baik, apa itu coaching? Apakah ada yang pernah mendengar? Apakah itu coaching? Pernah, Bu. Oke, apa Ibu? Proses memberdayakan sesuatu hal untuk mencapai sebuah tujuan dari orang yang kita coaching ataupun Oke. Wow, siapa ini? Kayaknya pernah dengar suaranya nih. enggak sih, Oke. Bu. Baik, baik. Wow, keren, keren. Ya. Ada lagi yang ingin mengatakan sesuatu? Apakah itu coaching? Mungkin di kolom chat sudah ada yang menulis. Ada ini Ibu, Oke, membimbing, membantu pertanyaannya. dan Hah? ya, ada bawahnya menyatakan membimbing, membantu dan mengembangkan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Wow, keren, keren, keren. Ya, hebat, hebat. Keren banget. Menggali potensi orang. Baik. Baik, baik, baik. Nah, coaching sendiri dalam apa definisinya ini saya kok tidak bisa sebentar ya Mbak ya. Baik Ibu, Slide kami saya tunggu. tidak bisa jalan ini.
Oke, sudah jalan tapi kejelodoan. Baik, kembali ya. Nah, di sini coaching adalah proses memfasilitasi seseorang untuk meraih tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini ada gambar tangga ya. Di step 1, 2, 3, 4, 5 ada tujuan di paling atas. Bahwa kita dalam mencapai tujuan itu perlu langkah-langkah dan perlu sumber daya. Nah, di mana untuk menuju tujuan tersebut ada satu proses memfasilitasi yang bisa kita pilih, yaitu dengan coaching. Nah, lalu apakah itu memfasilitasi? Memfasilitasi adalah proses mempermudah sesuatu atau seseorang dalam mencapai tujuan. Nah, cocok ya dengan definisi coaching tadi ya. Jadi, memfasilitasi adalah mempermudah. Ingat, mempermudah. Menjadikan itu mudah. Membuat menjadi mudah. Mempermudah sesuatu atau seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, lalu bagaimana pola memfasilitasi coaching yang dapat diterapkan dalam Merdeka Belajar? Di sini saya menulis dukung, dengar, tanya. Sampai di sini dulu. Apakah sampai di sini ada yang mau bertanya? Boleh bertanya, Pak Afifuddin. Oh, Bu Maulida raise hand. Silahkan. Saya Halo, stop share dulu kalau penjembatan. begitu Ya, ya. Eh, Silahkan. izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saya tutup kamera Bu berhubung jaringannya kurang ini. Oke. Izin eh, terkait dengan hal tersebut, memang materi yang sangat menantang sekali Bu ya coaching. Jadi saya ingin menanyakan Bu, yang tadi eh, tergambar itu ada tanya itu Bu kan? Jadi yang menjadi pertanyaan saya, tanya itu apakah terkait dengan permasalahannya atau tanya itu bagaimana sih penjelasannya yang lebih runtun Bu, sehingga memang saya tidak salah mengartikan sendiri dalam hal tersebut. Iya. Itu saja Bu, terima kasih. Wow, keren. Ibu sudah selangkah lebih maju dari slide saya. Nanti akan saya jelaskan. Tenang, Bu. Tunggu ya, Bu ya. Ya, memang tadi saya menuliskan bahwa pola yang ada dalam coaching itu ada dukung, dengar, dan tanya. Dan itu yang nanti akan kita kupas bersama-sama. Ada lagi izin bertanya, Bu Pandan, apa perbedaan coaching dan mentoring? Baik, kalau mentoring ada satu kegiatan di mana seseorang mementori orang lain, ya, mendampingi orang lain, menjadi mentor bagi orang lain sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Namun coaching itu lebih ke memberdayakan diri, menggali potensi diri. Apalagi ya, dan seorang coach itu tidak memberi nasihat. Seorang coach tidak memberi eh, apa perintah-perintah. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah bisa dimengerti, Bu Hilga? Oke, terima bagaimana Bu kasih. Yelga? Iya. Sudah, terima kasih. Weh, ada pertanyaan saya di atas, sebentar di atas, di atas. Oh, ini dia. Apakah kurikulum merdeka dapat dikatakan bahwa guru sudah dapat dikatakan benar-benar merdeka dalam pembelajaran sekarang ini? Padahal masih banyak berkas-berkas administrasi yang harus diselesaikan oleh guru. Oke, wow, ini keren pertanyaannya, menantang bagi saya. Jadi menurut Bapak, eh, merdeka tadi, bahwa merdeka adalah memberi kebebasan atau jadi menurut Bapak dalam kondisi seperti ini apakah merdeka? Boleh?
Boleh Pak Pak Arifudin? Arifudin. Arifudin? Baiklah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa merdeka di sini, bahwa seorang guru atau seseorang itu bisa menyelaraskan pikiran, perasaan, ucapan, dan tingkah lakunya dengan segala kondisi. Jadi, ketika banyak sekali administrasi berkas-berkas yang ada, berarti itu kondisi ya, situasi ya. Seorang guru yang sudah merdeka itu mampu menyelaraskan diri dengan semua itu. Mungkin seperti itu jawaban saya, Pak. Baik. Apakah sudah oke? Sudah bisa diterima jawaban saya, Pak Arifudin? Kalau iya, silahkan acungkan jempol saja, boleh. Oke, belum terlihat Mohon jempol. nggih, Ya, mohon izin Bu, ini Hmm, ada Bu Revilia. boleh, Kemungkinan mau silahkan. bertanya. Monggo Bu Revilia. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Bu waktunya. Eh, ini saya mau minta pencerahannya Bu. Jadi dalam proses kegiatan coaching dan fasilitasi bagi yang belum paham sekali itu kan hampir Mhm, mirip-mirip Bu. Saya mhm, mohon petunjuknya bagaimana dalam proses pembelajaran kita sebagai guru mhm, bisa menjadi coach bagi murid kita, mhm, terutama mhm, pada saat pembelajaran supaya mereka mampu menemukan ide-ide baru ya Bu. mhm, Tapi di situ kita juga mampu memfasilitasi siswa sebagai fasilitator. mhm. Jadi dalam proses pembelajaran ada kegiatan coachingnya dan juga ada fasilitasinya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ini juga nih satu langkah lebih maju nih dari slide yang akan saya berikan. Ya, Tenang Bu, akan saya jawab. Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Bahwa tadi sudah saya katakan bahwa coaching adalah proses memfasilitasi. Ya, ya. proses memfasilitasi. Berarti ada kesejajaran di antara coaching dan fasilitasi. Memfasilitasi berarti cara ya. Cara mempermudah. Namun coaching, gimana coaching? Gitu kan, memfasilitasi coaching. Nah, ini dia jawabannya. Saya share screen lagi ya. Oke. Apakah share saya sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Di sini saya menuliskan bagaimana pola memfasilitasi coaching yang dapat diterapkan dalam Merdeka Belajar. Apa saja polanya? Ada dukung, dengar, dan tanya. Nah, kita akan ulas pertama kali adalah tentang dukung. Jadi saya biasanya menyebut dukung dengar tanya ini dengan singkatan DDT seperti itu. Nah, ini macet lagi. Baiklah. Nah, dukung. Sebelum saya masuk ke dalam slide ini, saya ingin bertanya lagi. Apa perasaan Bapak Ibu guru semua ketika apa yang dilakukan Bapak Ibu guru didukung oleh orang lain, didukung oleh kepala sekolah, didukung oleh teman sejawat? Apa perasaannya? Boleh ditulis di kolom chat. Apa perasaan Bapak Ibu guru ketika didukung? Senang, senang, makin semangat. Wow, senang, merasa diakui. Senang, lebih semangat. Wow, ya bahagia, tenang, tambah bersemangat, diterima, terkesima, pasti senang, semangat. Oke, semangat, senang, dihargai. Ya, kita boleh lihat gambar yang saya tampilkan, anak yang eh, apa ya ceria ya, dia ya menyenangkan, merasa dihargai. Ya. Anak ini merasa dihargai, senang, gembira. Belajarnya itu gembira gitu kalau dari ekspresi yang terlihat di sini. Gurunya mungkin sudah melakukan dukung itu tadi. Nah, dukung ini
Oke, dukung ini ya, saya sedikit memberikan ilustrasi bahwa saat siswa terdukung, dia akan merasa aman ya, betul tadi Ibu sudah Bapak Ibu sudah yang mengatakan aman ya, nyaman, dihargai, dihormati, sehingga siswa menjadi lebih percaya diri, berani menyampaikan pendapatnya dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mendukungnya? Untuk dukung ini. Apa yang guru bisa lakukan? Di dalam ilmu coaching, dukung itu merupakan skill Bapak Ibu guru. Skill dukung ini sangat bisa dipelajari. Dan saya mempelajarinya bersama masyarakat coach Indonesia dalam sebuah kursus coaching Bapak Ibu guru. Kursus coaching 20 kali pertemuan dulu selama pandemi. Dan itu dikupas tuntas bagaimana skill mendukung. Nah, dalam masyarakat coach Indonesia, skill mendukung ini kita harus menghadirkan sebuah state namanya atau suasana. Suasana peduli. Sikapnya dukung, suasananya peduli. Lalu apa yang dilakukan oleh guru? Yang bisa dilakukan oleh guru? Bagaimana caranya? Yang pertama, pahamkan. Di situ saya tulis pahamkan. Pahamkan bagaimana? Pahamkan ini berarti ketika kita memberikan materi kepada anak-anak, itu kita memahamkan. Bahkan kalau di TK atau di PAUD ya, memberitahu atau menunjukkan cara bagaimana memegang gunting, itu memahamkan. Bagaimana seorang anak yang belum pernah memegang gunting harus berhadapan dengan gunting, dan bagaimana kalau gurunya tidak mendukung? Gurunya hanya diam saja atau ya wes kuwi ndang dicukok, ndang digunting. Menurut Bapak Ibu guru, apakah itu mendukung? Tidak. Karena mendukung, yang pertama yang dilakukan adalah pahamkan. Berarti untuk seorang guru, ini saya contoh guru TK ya, guru SD mungkin banyak, semuanya pasti bisa membuat contoh. Ketika kita melihat situasi seperti itu, kita harus memahamkan. Oke, nak, bahwa ini gunting, ini bentuknya seperti ini, ada yang bagian plastik, ada yang bagian logam. Yang harus kalian pegang adalah yang ada lubangnya. Caranya kalau Bu Guru ini seperti ini. Kamu coba, nanti kamu coba. Yang sebelah logam ini tajam, hati-hati. Kamu hanya boleh memegang yang sebelah plastik. Itu memahamkan. Enggak merdeka dong. Enggak. Kita memahamkan. Kemudian mereka mencoba. Merdekanya di sini. Mereka mencoba. Kita kemudian memahami. Setelah pahamkan, kita pahami. Bagaimana pahami? Kita memahami apa yang mereka pahami dari apa yang kita pahamkan. Ya, kita pahamkan seperti itu, lalu kita memahami apa yang mereka pahami. Bisa jadi cara mereka memegang gunting lain dari kita. Kita pahami cara mereka. Bisa jadi cara mereka menggunting juga lain caranya. Boleh, kita pahami. Seperti itu. Lalu setelah pahami, kita perlu menyamakan. Apa yang disamakan Bu Pandan? Ya, kita perlu menyamakan pikir, rasa, ucap, laku anak tersebut atau siswa tersebut dengan kita perlu menyamakan pikir, rasa, ucap, laku anak tersebut. Bagaimana cara menyamakannya? Simple saja Bapak Ibu guru. Ketika ada anak, biasanya anak-anak SMA ya, yang suka telat-telat gitu ya, suka telat sekolah, terus habis itu harus menghadapi guru BK, habis itu harus dihukum dulu baru masuk ke sekolah, ke kelasnya. Bagaimana cara seorang guru memahami, menyamakan itu? Contohnya ketika si anak yang datang terlambat itu bilang, oh, saya terlambat Bu. Biasanya guru-guru banyaknya kan langsung ini ya, langsung
Kok bisa apa? Bukan kok bisa. Ayo udah sekarang kamu eh, dihukum misalnya gitu. Padahal kita bisa ini loh, bisa menggunakan cara coaching loh dalam dalam apa kondisi seperti ini gitu kan. Eh, apa yang terjadi pada kenapa kamu terlambat? Oh, saya tidur ini Bu, ketinggalan bis. Loh, kok bisa ketinggalan bis? Iya Bu, saya tadi kesiangan tidurnya. Lah kok bisa kesiangan kamu tidurnya kenapa? Saya ini Bu, tadi malam tidurnya jam 10 jam jam 1 malam. Lah ngapain kamu kok jam 1 malam baru baru tidur? Iya Bu, saya main game. Loh, lah kok main game? Kamu tahu caranya bagaimana kamu apa namanya besok bisa bangun pagi? Mereka akan menggali sendiri jawabannya. Kita perlu menyamakan. Seperti tadi menyamakan, lah saya bangun kesiangan. Loh kok bisa bangun kesiangan? Kenapa bangun kesiangan? Kita ucapkan lagi apa yang mereka ucapkan. Itu salah satu cara. Berarti kita menyamakan ucapannya. Bagaimana menyamakan pikirannya? Hari misalnya. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Baik, baik. Atau apakah ada yang sakit? Ada, saya sakit Bu. Ini saya kemarin habis kecelakaan misalnya gitu ya. Oh, kecelakaan? Iya Bu. Apa namanya? Saya masih merasa sakit ini. Oh, baik. Kalau kamu merasa sakit, eh, apa namanya? Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Saya tidak boleh banyak bergerak Bu. Oh, baik. Kamu boleh tidak banyak bergerak. Kita samakan. Itu bisa dilakukan siapa saja. Menyamakan pikiran, perasaan, ucapan, dan laku. Yang biasa saya singkat, pikir, rasa, ucap, laku itu dengan singkatan PRUL. Lalu apa yang kita lakukan lagi setelah menyamakan? Puji dan akui. Kadang-kadang kita hanya berhenti di puji, tapi tidak mengakui. Puji saja tidak mengakui. Contoh kasus, misalnya ada di TK seperti saya ya. Anak-anak saya di kelas, satu kelas saya mengampu 19 anak dengan satu guru. Anak-anak saya di kelas itu semuanya cerewet dan banyak gerak. Dan apa ya, mereka sangat kreatif. Nah ketika ada salah satu murid nih, Bu, saya bikin tank. Dia bikin tank dari tumpukan kardus-kardus yang dia potong kecil-kecil gitu kan. Dia tumpuk-tumpuk, kemudian terjadilah itu tank itu. Tapi menurut saya itu bukan tank, ya kan? Tapi itu tank bagi dia. Ya saya harus akui. Oh, keren ya tankmu. Ketika kita mengatakan, oh itu tank, itu mengakui. Keren ya tankmu, itu memuji. Seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh seorang guru jika guru itu mendukung. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Boleh, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya. Lanjut dulu, Bun. Boleh, silahkan. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya, tadi apa? Dukung, lalu dengar. Baik. Nah, dengar. Apa yang Bapak Ibu lihat di dalam gambar yang saya sajikan? Seorang ibu yang sedang duduk bersama dengan anaknya. Saya melihat ibu itu sedang mendengar apa yang dikatakan anaknya. Itu yang saya lihat. Bisa jadi Bapak Ibu guru yang lain melihat yang lain. Boleh. Nah, keterampilan yang kedua adalah dengar. Dengar adalah sikap. Dan attitude yang harus atau apa ya, suasana yang harus kita yang harus kita apa ya, dapat, yang harus kita punyai adalah hadir. Mendengar dan hadir. Nah, mendengar ini
juga sebuah skill dalam coaching. Skill dalam coaching yang bisa dipelajari sub-skillnya hingga kita benar-benar bisa mendengarkan. Banyak orang yang bisa mendengar tapi tidak mendengarkan. Banyak orang yang bisa mendengar tapi tidak hadir di situ. Saat kita mendengar, siswa akan makin merasa dihargai, dihormat, semakin diperhatikan, semakin merasa disemangati, sehingga siswa menjadi semakin terbuka, percaya pada guru, bersemangat, merasa lebih dekat, dan super aman dan nyaman. Itu ketika kita mendengar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di sini saya menuliskan ada 4. Ini adalah sub-skill dalam mendengar. Hanya salah 4 dari banyak sekali sub-skill yang bisa kita pelajari. Yang pertama, apa yang kita lakukan saat mendengar? Kontak mata. Seperti yang dilakukan ibu-ibu yang di gambar itu, dia kontak mata. Perlu kontak mata dengan siswa. Kalau misalnya dalam Zoom seperti ini, lebih enak ketika semuanya menyalakan video, tapi dengan keadaan yang aman tentunya ya. Dan di dalam Zoom meeting, kontak mata berarti kontak kamera. Bukan melihat di bawah, tapi melihat di kamera. Ketika seorang yang bicara di dalam Zoom meeting itu melihat kamera, berarti dia sudah kontak mata dengan peserta yang lain. Nah, untuk di kelas-kelas kita, apa yang dilakukan guru? Apa yang dilakukan? Bagaimana caranya? Kontak mata. Berarti ketika kontak mata, ada hubungannya tadi dengan mendukung. Kita harus menyamakan tuh. Kalau anak-anaknya lebih pendek seperti anak-anak TK, ya saya mesti lebih sama pendeknya dengan dia. Gitu. Kontak mata. Kalau bisa hadap-hadapan. Gitu. Lalu yang kedua, diam namun aktif. Diam namun aktif. Banyak sekali teman-teman kita yang ketika anak-anak bicara, belum-belum sudah memotong. Belum-belum sudah mempunyai asumsi sendiri, kemudian yo nggak iso gitu. Kan harusnya pokoknya gini. Nah, itu berarti belum mendengarkan. Ketika kita dengar, berarti kita diam. Diam dulu. Itu jadi berkaitan dengan dukung tadi. Memahami, pahami. Untuk kita bisa memahami, ya kita diam dulu dong. Diam dulu. Namun aktif. Loh, aktif gimana? Diam, aktif. Diam. Oh, gitu. Aktif. Wow, keren ya. Oke. Ya, ketika kita diam namun aktif, anak-anak menjadi bersemangat untuk bicara. Dia lebih antusias untuk bicara. Dia lebih merasa nyaman, super nyaman ketika dia bicara. Bayangkan ketika mereka bicara, lah, beda ya. Diam namun aktif. Lalu senyum. Jangan lupa, ini juga salah satu sub skill dalam mendengar. Senyum. Senyum itu kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu guru. Kita lupa senyum kadang-kadang. Saya biasanya ketika saya mendapati satu suasana di sekolah saya yang tidak menyenangkan misalnya bagi saya tuh langsung ingat sebuah emoji senyum di depan mata saya gitu. Saya udah ingat senyum. Oke, senyum. Langsung, bukan terpaksa, bukan. Tapi memang saya ingin mengembalikan suasana saya yang tidak baik menjadi lebih baik itu dengan tersenyum. Seperti itu. Lalu klarifikasi. Nah, ini dia. Klarifikasi ini kok bisa jadi
sebuah soft skill di mendengar. Iya, mohon maaf ada suara motor. Nah, di suatu lembaga atau dengan bersama teman sejawat, banyak dari kita yang takut mengklarifikasi sesuatu. Misalnya nih, dalam sebuah rapat, pimpinan sudah bilang, seret. Kita masih belum jelas. Enggak Uti aku enggak mau ngomong soalnya nanti kalau aku ngomong paling yo bu kepalanya yo wis ngekei keputusannya gitu kan ya. Padahal kita bisa mengklarifikasi sebagai dampak kita mendengar tadi. Misalnya, Bu, saya tadi mendengar Ibu mengatakan bahwa hari ini kita harus membuat merencanakan sebuah kegiatan untuk hari kemerdekaan. Apakah betul? Itu klarifikasi. Oh iya, tadi gini. Oh, tadi saya mendengar Ibu mengatakan kita harus menyiapkan gini. Apakah betul Ibu? Iya, salah satu cara mengklarifikasi. Dan itu bisa menghilangkan asumsi, judgement, dan persepsi kalau kita mengklarifikasi sesuatu. Seperti itu. Untuk skill dengar. Lalu, apa lagi tadi setelah dengar? Tanya. Nah, tapi sebelum tanya, saya lihat di kolom chat dulu. Oh, beda lagi. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Apakah sampai sini ada mau bertanya atau mengklarifikasi? Boleh? Oke, tidak ada. Baiklah. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke skill selanjutnya dalam memfasilitasi dengan coaching. Nah, tanya. Sebelum saya ketanya, apa yang Bapak Ibu rasakan jika Bapak Ibu sering diperintah-perintah? Boleh di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau sering diperintah-perintah? Oke. Kesal, gak nyaman. Baik. Ada lagi kesan gak nyaman? Kesel. Ya. Sebel, ya. Pusing ditanya terus, diperintah terus gitu ya. Capek. Oke, capek deh, wah. Capek deh. Pusing, judek. Wow, merasa seolah-olah. Ini seolah-olah apa nih? Merasa seolah-olah. Oke. Pusing mumet. Wow, ininya ya. Lelah rohani. Siapa rohani nih, Pak? Oke. Baik. Ya, iya, Pak. Itulah juga yang dirasakan oleh peserta didik kita saat kita perintah. Bukan begitu, Justo? Pengen keluar. Ya, apa yang diungkapkan Bapak Ibu guru ini pun juga dirasakan oleh anak didik kita ketika kita perintah-perintah. Ya. Oh, santai. Makan nanti. Ya, perintah-perintah ini termasuk juga sekarang ini anak-anak itu ini apa? Kalau dinasehati itu sebel katanya. Loh, kok bisa ya gitu ya. Pengen cepat jam istirahat. Tidak diperintah tapi minta tolong. Minta tolong sama. Oke, baik. Baik. Ini ada satu kasus nih, Bu, dengan anak saya. Anak saya ada 4, Bu. Bapak. Kebayang ya, kalau saya perintah-perintah, pasti terjadi perang dunia ketiga di rumah saya. Saya membiasakan bertanya. Dulu ketika saya belum tahu bagaimana cara mengasuh anak, saya masih menggunakan itu. Perintah, memarahi, perintah, memarahi. Bahkan menasehati seolah-olah kita sendiri yang paling benar, minta upah. Baik,
gitu. Seolah-olah kita yang paling benar, kita yang paling, karena kita lebih lebih dulu lebih dulu lahir, terus anak kita tuh jadi lebih kecil dari kita, lebih tidak tahu dari kita. Itu pernah saya alami. Kemudian ketika saya mengetahui tentang skill tanya ini, saya bertanya, selalu bertanya pada anak saya. Bahkan ketika membangunkan atau membuat anak saya tidur. Jadi anak saya yang pertama itu sudah SMK kelas 3. Terus yang anak kedua sudah SMA kelas 1. Anak yang ketiga itu SD kelas 3. Anak yang keempat SD kelas 1. Ketika bangun tidur tuh atau kalau malam-malam gini mereka belum tidur, saya hanya bertanya, kapan kalian akan tidur? Terus, nanti Bu, kose. Kose itu jam berapa? Jam segini Bu, jam 10. Oke, jam 10 ya. Setelah menjelang jam 10, saya akan tanya lagi. Kak, ini sudah jam 10. Kapan kamu mau tidur? Dan itu terus saya lakukan. Dan itu sangat mengurangi stres saya. Sangat mengurangi emosional saya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, tanya menjadi satu skill kita sebagai guru dalam mengajar. Terutama ketika kita menggunakan coaching. Nah, saat siswa sudah pada proses super aman, tadi kan ya sudah didukung, sudah didengar, itu sudah super aman. Karena mereka telah didukung dan didengar, maka kita bertanya. Saat siswa ditanya, maka mereka akan mengingat, mengamati, mengingat. Misalnya gini, ketika Bapak atau Ibu ditanya, Bu Ruhana, ulang tahunnya suami Bu Ruhana tanggal berapa? Kebetulan saya masih single, Ibu. Oh, masih single. Iya. Oke. Ulang tahunnya ibunya Bu Ruhana tanggal berapa? Tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Wow. Ketika kita bertanya, ada proses mengingat ya, Bu Ruhana? Ya, betul. Iya, ada proses mengingat. Ada proses mengamati. Ada membayangkan dan juga bisa menyimpulkan akhirnya. Bayangkan jika siswa selalu dimarahin, diperintah, banyak larangan. Apa yang terjadi pada siswa kita? Sama seperti yang terjadi pada kita. Ketika kita diperintah, dimarahin, banyak larangan. Sama seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ini dia. Ini juga tanya adalah salah satu skill dalam coaching. Saya bilang salah satu skill. Dan apa yang saya berikan di sini adalah sub skill. Beberapa bagian sub skill dalam skill bertanya. Apa yang dilakukan guru? Satu, know nothing. Tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika tahu. Bahkan ketika kita tahu, ketika kita bertanya kepada siswa, kita tidak tahu apa-apa. Contoh, ya, ini di TK ya, misalnya di TK. Saya melihat seorang anak sedang menyusun kulit-kulit jeruk menjadi sebuah bentuk. Saya tuh di dalam kepala saya sudah menebak ini pasti orang ini gitu kan. Itu berarti saya kan sudah berasumsi ya. Tapi ketika saya bertanya harusnya know nothing. Baik. Dek, apa yang kamu lakukan? Aku tuh sedang ini loh Bu, membuat ini loh Bu. Ini kulit jeruk ini toh, ini aku buat jadi gajah. Gitu. Gajah. Gitu kan. Oh, gajah. Gitu kan. Padahal kita tahu tuh bentuk gajah itu seperti apa. Tapi menurut dia, ya gajah seperti itu. Now nothing. Lalu ketika kita bertanya, kita juga no judgment. Ya, udah anak ya, ada anak datang terlambat, terus tele-tele ke bus kabeh, terus ngono wis dalam keadaan kemrungsung, kita sudah bertanya, "Heh, kowe mesti dek mau anu toh?"
Mesti dia mau apa jenenge ketinggalan bis toh. Pertanyaan dan judgement banget gitu kan. Kenapa tidak? eh Kenapa kok kamu terlambat? Apa yang terjadi? Begitu. Lalu esteem. Ketika kita tanya, kita esteem. Esteem itu menghargai diri, kodrat, fitrah orang lain. Menghargai pribadi seseorang. Lalu confident. Ketika kita bertanya, kita itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri pada diri kita dan juga kepercayaan diri pada orang lain. Nah, inilah skill-skill yang kita gunakan dalam memfasilitasi dengan coaching. Lalu, nah, di sini saya, kok siap? Burung siap kok saya. Dikit-dikit, sebentar. Sejak guru masuk ke ruang-ruang kelas dengan kesadaran dukung, dengar, dan tanya, guru harus sudah menyiapkan suasana terbaik yang mendukung proses pembelajaran. Mengelola suasana bukan sebuah bakat, tapi itu kompetensi yang dilatih. Nah, teman-teman, suasana ini juga merupakan satu skill dalam coaching dan itu bisa dipelajari. Kapan-kapan saya bisa sharing tentang suasana. Suasana beda dengan suasana karena suasana adalah kondisi diri yang kita ciptakan. Seperti itu. Sudah siap untuk melakukannya? Oke, itu saja yang mungkin akan sudah saya sharekan, Mbak Ruhana. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada keceplosan dan kebegajilan saya dalam memberikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, materi yang sangat bagus sekali, sangat lengkap dan insya Allah bermanfaat buat kita semua dan materinya bagus sekali Ibu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita memasuki sesi pertanyaan. Jadi kita ada 2 sesi pertanyaan. Sesi yang pertama kita akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Monggo jika ada yang mau bertanya bisa melalui chat atau dengan raise hand. Jadi sebelum menyampaikan pertanyaan, alangkah lebih baiknya jika menyebutkan nama terlebih dahulu. Monggo Bapak Ibu. Ada pertanyaan di kolom chat, Mbak. Oh, enggak Ibu, sebentar. Mas saya berisik banget. Oh ya. Deket jalan soalnya Ibu. Oh iya. Mohon Saya maaf. pernah suatu ketika tahun 2020 pas saat COVID saya ke Wonosobo, Mbak. Oh iya toh Bu. Ya, GTK Nggih, kemitraan nggih. waktu itu. Mungkin kapan-kapan lagi berkunjung ke Wonosobo lagi Iya. Ibu. Asik banget ya tempatnya. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan di kolom chat Ibu dari Kak Aam Saberman. Pertanyaannya bagaimana agar anak itu bisa manut dengan perintah kita tanpa merasa digurui? Salam kenal dari asesor Ban PAUD Kepri. Wow, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Kak Aam. Baik, seperti yang saya katakan tadi, manut ya, manut. Ketika kita, ini terjadi juga pada saya, karena di kelas saya adalah anak-anak yang sangat bersemangat dan sangat kinestetik, dan di kelas itu tidak pernah yang namanya diam. Di kelas itu mereka bergerak dan berteriak. Dia mau ngomong apa gitu, kayak gitu, selalu gitu. Aduh, pusing deh. Tapi memang apa ya? Untuk menjadi manut kita perlu rapu, Pak.
Rapo itu berarti menjalin kedekatan. Bagaimana menjalin kedekatan? Ya dengan dukung dengar tanya tadi. Ketika kita mau anak-anak kita manut, kita harus menjalin kedekatan. Misalnya ya itu tadi kita dengar kita dukung. Oke, dukung mereka dengan menyamakan. Kalau bertanya ya tidak judgement gitu. Ada salah satu, ini menyamakan gimana sih Bu Pandan? Ini misalnya ya, ketika ada anak-anak berkata, Pak ini materinya kok susah ya? Saya kurang memahami materi ini. Ini materinya tentang apa namanya? eh Tentang matematika logaritma. Saya kurang memahami. Menyamakannya dengan ucap itu cukup dengan oh, kamu merasa kurang paham tentang materi logaritma? Iya, Pak, saya kurang paham tentang materi logaritma. Apa yang kamu tidak pahami? Ketika kita mengalir pertanyaan yang apa ya, yang tidak judgement, tidak apa asumtif dan tidak persepsi tadi, tentu mereka merasa nyaman. Misalnya perintah juga ya, kita ingin anak kita diam misalnya ya. Saya pernah mengalami itu. Saya ingin anak saya tertib untuk cuci tangan. Bayangkan anak yang kinestetik untuk cuci tangan itu, menertibkan mereka itu sangat luar biasa susah, Bapak. Yang saya lakukan adalah membiasakan mereka untuk apa namanya? Bukan membiasakan. Pertama, saya harus memahamkan tertib itu apa. Anak TK itu kalau bilang kita misalnya gitu, "Hei, kamu tertib dong." Emang mereka tahu tertib itu apa? Dan cara kita mendukung ya pahamkan dulu. Tertib itu apa? Ya kan? Bahwa tertib itu sesuai aturan, bahwa tertib itu kalau kamu ngantri, ya kalau kamu mau cuci tangan, antri biar tidak berdesak-desakan. Perlu kita pahamkan. Bahkan ketika, ayo do manut, misalnya gitu ya. Anak-anak do manut, emang semua tahu arti manut. Manut itu seperti apa? Gitu kan? Kita harus pahamkan dulu kan berarti. Jadi, eh, ketiga hal yang tadi saya sampaikan itu insya Allah akan membuat anak-anak apa istilahnya yang seperti Bapak katakan tadi, manut, menjalin rapo dengan mereka dengan dukung dengar dan tanya. Seperti itu Bapak. Bagaimana Kakak Am dengan jawabannya? Jadi dengan menerapkan daya dukung tadi, Geh, Ibu. Dukung, Dukung dengar dan dengar, dan tanya. tanya. Geh. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ibu. Boleh. Dari Mursidi, Bapak Mursidi, Geh. Bagaimana caranya mengajukan pertanyaan yang berkualitas kepada Koci agar Koci nanti bisa menemukan sendiri solusi atas kondisi yang sedang dialami? Seperti Ibu. Monggo. Wow, nantang juga ini pertanyaannya. Ini dalam dalam konteks ini ya Pak ya, sedang coaching ya Pak ya. Baik. Eh, Kalau saya eh, ingat bahwa seorang coach adalah eh, bukan pemilik konten. Yang memiliki konten adalah klien. Ketika kita ingin menggali apa yang ada di dalam benak klien, kita mengikuti kontennya klien. Ya, bagaimana pertanyaannya? Ya tetap dengan 5W1 hal lah, ya kan? Tapi memang ada pola-polanya, Bapak. Kalau yang saya pelajari, jadi kebetulan eh, untuk saya bisa menjadi seorang coach profesional, saya memang mengikuti sebuah kursus. Kursusnya ini langsung 3 tahap, Bapak. Esensial, mahir, profesional. Untuk pertanyaan, ya sama, biasa aja sebenarnya. Hanya yang harus kita tekankan bahwa kita itu bukan pemilik konten. Berarti
Dukung dengar tanya itu juga menjadi sebuah skill dalam coaching. Salah satu skill. Tentu pertanyaannya ya akan sama saja. 5W1H. Sama. Hanya yaitu tadi kesadaran bahwa kita bukan pemilik konten. Gitu. Saya pernah mengcoaching sehari 3 orang. Dan saya tidak pernah merasa capek. Karena saya bukan pemilik konten. Apapun jawaban klien, ya jawaban klien yang punya. Kita hanya sebagai apa coach, kita mengarahkan menuju tadi ada tujuan, sumber daya dan langkah-langkah seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga berkenan. Baik, itu Bapak Mursidi, jawaban dari Ibu Pandan. Jadi eh, intinya dengan kesadaran bahwa kita ini bukan pemilik konten, nggih Ibu. Ya kita begitu nggih Yes. Bapak Mursidi? Oh ya nih, kalau mau ikutan kursus boleh kontak saya ya. Oh Sekarang baik masuk Ibu, bab siap. 9. Nggih. Pertanyaan ketiga nggih Ibu, dari Ibu Murni. Siap. Skill bertanya bisa merubah murid untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Bagaimana caranya Bu Hmm. Pandan? Wow. Aduh. Kali lagi. Dengan dukung dengar tanya. Berarti bahkan ketika kita bertanya, kita gunakan skill dukung juga. Kita juga gunakan skill mendengar juga. Jangan hanya tanya yang kita yang kita istilahnya utamakan, bukan. Karena dukung dengar tanya ini satu kesatuan, ya. Ketika kita bertanya kepada anak yang terlambat, karena ini kasus pribadi, Bu. Anak saya, saya harus berbisik sedikit. Anak saya itu anak SMK kelas 3 telat. Dia apa namanya selalu dihukum oleh gurunya karena terlambat. Saya protes dong sama gurunya karena hukumannya itu hukuman fisik. Saya tidak terima karena bagaimanapun hukuman fisik itu tidak diperbolehkan. Lalu dia pun bertanya, gurunya bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan, Bu? Ya bertanya, Pak, tanpa judgement, tanpa asumsi. Gimana caranya? Baik, ketika anak tergopoh-gopoh nih ya, apapun keadaannya datang ke sekolahan, alhamdulillah mereka sudah mau datang ke sekolah dengan kondisi dia terlambat misalnya. Pertama itu, kita akui. Kita akui dulu. Kita samakan kemudian. Lalu bagaimana kita menyamakan pikir rasa ucap laku mereka dengan bertanya. Bertanyanya seperti apa? Ya tadi, knowing, no noting, no judgment seperti itu. Gimana, Bu? Sama, ya katakan dulu, tanyakan dulu keadaannya. Apa penyebabnya? Seperti tadi misalnya contohnya. Oh, kamu terlambat. Iya, Bu, saya terlambat, mohon maaf. Misalnya dia seperti itu. Apa yang membuat terlambat? Ini saya tadi ketinggalan bis kota, Bu. Misalnya ketinggalan bis kota. Loh, kok bisa ketinggalan bis kota? Apa yang kenapa kok bisa ketinggalan bis kota? Karena tadi saya kesiangan, Bu. Oh, kesiangan. Kenapa kamu kesiangan? Karena terus ditanya kenapa. Lalu kemudian di akhir dari kenapa itu tadi, alangkah baiknya ketika kita bertanya. Lalu apakah kamu ingin kamu tidak datang terlambat? Iya, aku ingin. Itu jadi tujuan. Lalu kalau itu tujuanmu untuk tidak apa tidak terlambat, apa yang bisa kamu lakukan? Itu kita bertanya langkah-langkah. Oh, berarti aku harus tidur lebih awal ya, Bu ya? Iya. Oh, terus selain tidur lebih awal, akibatnya apa kalau kamu tidur lebih awal? Aku bisa bangun lebih pagi.
Kalau aku bisa bangun lebih pagi, aku bisa naik bus. Jadi mereka menemukan sendiri apa yang akan mereka lakukan. Langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Lalu kalau besok terlambat lagi kemana Bu? Ya tanya lagi dong. Itu aja. Itu aja mungkin Bu. Oke, baik Ibu. Jadi seperti curhat gitu ya Bu. Jadi kita Yes. menggali informasi dari anak tersebut kenapa alasannya kok bisa terlambat, kemudian mereka bisa mencari solusi sendiri dengan Ya. cara langkah-langkah tadi ya Ibu. Ya, karena di awal kita harus tahu Ternyata itu, kondisinya. Kondisi anak tersebut kita harus tahu kan? nggih, baik, Iya. nggih, ya, betul sekali. Ini ternyata semakin malam semakin ramai dan semakin panas ini Bu. Ini kita lanjut aja, nggih Bu. Langsung ke Boleh. sesi yang Boleh. kedua, nggih. Sesi pertanyaan yang kedua karena memang ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang belum terjawab. Sebelum menjawab pertanyaan di kolom komentar, tadi ada pertanyaan dari Bu Revilia sepertinya Bu. Itu Ya, silahkan. bagaimana caranya kita menerapkan coaching, tapi kita juga memfasilitasi anak ketika pembelajaran di dalam kelas. Oke. Ingat bahwa coaching adalah proses memfasilitasi. Ketika kita melakukan coaching, kita memfasilitasi, ya itulah coaching. Simple, seperti itu saja. Baik. Jadi ketika kita sudah melakukan coaching, berarti kita sudah memfasilitasi anak gitu, ya Bu. Ya, dan kebalikannya. Ketika kita memfasilitasi, ya berarti kita sudah mengcoaching. Cuma cara-caranya itu tadi harus kita ketahui, gitu. Oke. Baik, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini dari Ibu Elita Anissa Fitri. Bagaimana cara Mhm. memancing anak berani bertanya tentang materi pembelajaran? Padahal saya sudah tahu ada murid yang belum paham, tapi mereka malu Mhm. untuk takut dan bertanya. Itu jadi kadang memang di kelas saya juga ada sih Bu yang seperti itu. Jadi anak itu belum paham, tapi tidak ada keberanian Aha, untuk bertanya. Seperti itu. Jadi ketika ada pengerjaan tugas, aha, barulah, aha. Bu, aku belum paham kayak gitu. Tapi ketika proses Mhm. pembelajaran Ya, ya, ditawarkan tuh ada yang mau bertanya, tidak ada sama sekali yang mau bertanya. iya. Seperti itu. Oke. Jadi bagaimana caranya memancing anak agar berani untuk bertanya ketika sedang pembelajaran? Hmm. Sebelumnya kita harus mengetahui kondisi. Ketika anak takut, ketika anak tidak nyaman, ketika anak tidak berani bertanya, berarti apa? Berarti belum ada kedekatan. Berarti kita belum mendukung. Berarti kita tidak terbiasa mendengarkan. Dan berarti kita eh, belum bertanya dengan eh, apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ramah otak seperti itu. Berarti kita harus merefleksi kan, merefleksi apa yang sudah kita perbuat selama ini sehingga anak-anak kok tidak mau bertanya. Kita harus tahu dulu keinginannya. Dan di dalam kurikulum Merdeka kan ada tuh kesepakatan kelas ya. Ya, ada Iya, kesepakatan betul sekali. kelas, iya kan? Ada di afirmasi, ada di depan. Itu kita gunakan untuk kita bisa lebih dekat dengan anak-anak. Saya yakin betul ketika anak-anak dekat dengan kita, merasa nyaman, aman, itu pasti mau bertanya. Pasti itu. Jadi eh, di awal pembelajaran, seperti saya misalnya di TK ya Bu, ini di TK ya, saya menggunakan eh, apa namanya pembelajaran berbasis literasi. Karena saya pendongeng, saya mendongeng. Saya selalu mendongeng di depan anak-anak di awal topik, di awal topik. Dan satu buku cerita, saya akan menceritakan itu berhari-hari karena per lembar. Dalam satu hari saya tidak pernah menceritakan satu buku, sehari-sehari. Dan eh,
di dalam bercerita itu saya selalu menggunakan DDT ini. Apa yang kamu lihat di buku ini? Awalnya pertama-tama mereka sekolah itu mereka nggak mau ngomong. Pasti itu. Oke, baik. Apa yang kamu lihat di buku ini? Setelah mereka sudah ini kan, oh, aku melihat monyet, Bu. Oh, aku melihat ini, aku melihat itu. Ingat, apa yang kamu lihat ya? Karena apa yang kamu lihat ini kan luas ya. Dan anak-anak itu sangat jujur, anak-anak. Ini saya tidak bisa mencontohkan di kondisi kelas yang lain karena saya guru TK. Tapi setidaknya mungkin bisa dianalogikan, diterapkan juga. Lalu eh apa namanya? Ketika itu kemudian apa yang kamu lihat lagi? Aku melihat ada anak yang menangis. Oh, apa yang kamu rasakan saat melihat anak ini menangis? Pertanyaan-pertanyaan itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang simpel ya, Bu. Pertanyaan-pertanyaan yang ini. Nah, ketika di kesepakatan kelas itu saat apa membaca itu, saya pun juga memberi pertanyaan yang istilahnya apa ya? Itu tadi tidak membebani, no nothing, no judgment seperti itu. Itu sangat manjur untuk membuat anak-anak kita mau bertanya kembali. Bayangkan, ketika kita ngobrol, ketika kita memberikan materi misalnya, kita tuh sudah sangat bahwa kita adalah orang yang paling tahu, bahwa ini yang paling benar gitu kan ya. Tapi kan tidak seperti itu. Makanya, apa yang kamu tahu tentang materi ini? Ya kan? Apa yang kamu tahu? Gitu. Ini materi tentang air. Apa yang kamu tahu tentang air? Ini materi tentang apa namanya aljabar misalnya. Apa yang kamu tahu tentang aljabar? Jadi apa ya? Ketika kita ingin membuat anak-anak tidak takut bertanya, ya harus kita ini dulu raponya itu tadi, kedekatannya itu tadi. Itu menjadi kunci. Itu menjadi kunci. Dan itu bisa kita rubah Bapak Ibu. Bisa kita rubah. Misalnya ya, Bapak Ibu guru adalah tipe-tipe guru-guru yang menurut anak-anak ini guru killer misalnya gitu. Bayangkan ketika guru killer itu datang masuk kelas, lalu dia tersenyum dan, hai, apa kabar? Coba, apa yang mereka rasakan? Apa yang kamu inginkan hari ini? Apa yang ingin kalian pelajari hari ini? Jadi itu saya yakini bisa dilakukan. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan. Baik, Ibu, berarti untuk memancing anak agar bisa tidak takut bertanya, kita jalin hubungan dulu, kedekatan dengan anak seperti itu, nggih, Ibu. Yes. Ya, Dan bagaimana, dengan Bu? dengar tanya itu menjadi kuncinya. Oke, jadi menggunakan pola dukung, dengar, dan tanya juga. Begitu nggih, Ibu Elita? Oke, kita sepertinya tadi ada yang raise hand, Pak Widodo. Pak Widodo masih bergabung? Tidak ada respon. Kita pada chat aja nggih, Ibu. Oke, boleh. Nggih, dari Ibu Ina Marlina. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah sekali mendengarkan jika ada yang disampaikan, walaupun kita sudah adakan pendekatan persuasif, sudah dinasihati baik-baik, tetapi masih saja mengganggu teman-temannya saat melakukan kegiatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Tapi pernah dibalas sama temannya, dia nangis keras sampai teriak-teriak. Anak ini memang berkebutuhan khusus, tapi masih tergolong kelas rendah. Jadi ini siswa PAUD, Ibu. Oke, baik. Nggih. Kalau dia adalah anak berkebutuhan khusus, ya tentunya
cara kita juga khusus, penerimaan kita juga khusus. Dan memang eh, apa ya, bersamaan cepat-cepatnya. Tidak tidak bisa apa ya, eh, seperti anak-anak normal lainnya misalnya gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu, menurut Ibu, dinasehati baik-baik sudah ini, itu coba kita ganti dengan bertanya. Ya, misalnya ketika dia memukul, apa yang kamu lakukan, nak? Pasti dia diem atau mengelak atau penantang atau apapun itu. Oke, aku lihat kamu tadi memukul teman, betul? Klarifikasi. Ya Bu, aku tadi memukul. Misalnya dia menjawab seperti itu. Oke, kenapa kamu memukul temanmu? Soalnya tadi dia menghalangi jalanku, Bu. Oh, dia menghalangi jalanmu. Itu sudah dukung. Dengar, tanya, ada semua di situ. Iya, dia menghalangi jalanku. Aku tuh nggak suka dihalang-halangi kayak gitu. Jadi aku dorong saja dia. Oh, kamu dorong dia. Kamu lihat apa yang terjadi ketika kamu mendorong temanmu? Dia nangis. Apakah sudah melakukan percakapan-percakapan seperti itu? Itu menjadi refleksi bagi kita. Biasanya, oke, ketika di PAUD itu banyak sekali kejadian memang ya, yang jatuh lah, ada yang apalah gitu kan. Hui, hui pokoknya gitu kan. Yang kita hadapi kan anak-anak usia dini gitu kan. Eh, dulu saya sanksi, saya bisa melakukan itu. Tapi sekarang ketika saya menggunakan cara ini di kelas saya, terus di sekolahan, ketika ada anak yang jatuh misalnya, ya saya tanya dulu, kenapa? Ada apa? Tadi kepleset. Oh, kepleset. Itu sudah menyamakan ya. Oh, kepleset ya. Oh, terus bagaimana kejadiannya? Aku tadi jalan di situ lari-lari terus kepleset. Oh, lari-lari terus kepleset. Bagaimana? Biar kamu tidak kepleset harusnya seperti apa? Jadi memang pertanyaan itu tuh akan sangat memakan waktu ya. Kadang-kadang nggak sabar, gitu. Nggak bisa. Memang nggak bisa kita itu harus cepat, apa harus cepat enggak karena proses. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Jadi anak berkebutuhan khusus itu harus melalui pendekatan yang khusus juga, nggih, Ibu. Jadi tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang memang tidak sama dengan Ya. dirinya. Jadi Dan dengan bertanya kembali, dan dukung dengan tanya itu sungguh ampuh untuk nggih. menghadapi anak-anak yang seperti itu. Jadi masukan dari saya, langkah-langkah yang harus Ibu lakukan, ya coba praktekkan dengar tanya. Gitu Bu. Nggih. Begitu Ibu tekan, dengar, dukung, dengar, dan tanya kepada anak yang tadi berkebutuhan khusus. Ya. Ini ternyata sudah malam, tapi masih ada pertanyaan. Ibu, kita selesaikan dulu pertanyaannya. Mohon izin, tidak apa-apa, Maksimal nggih, Ibu. sampai setengah Boleh. 10, Bu Anissa. Gimana, Pak? Maksimal sampai setengah 10. Oh, nggih, monggo. Oh, Hmm. baik. Maksimal Ini sampai setengah 10, ya nggih, Bapak Ibu Guru. Jadi ketika nanti ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab pada eh, pertemuan virtual pada malam ini, nanti bisa japri Bu Pandan langsung. boleh, boleh. Boleh gak Ibu? Nggih. Boleh, boleh. Dan Nggih, siapa ini siapa ada saja yang ingin pertanyaan lagi. ya maaf, kalau yang tadi ada yang ingin mengikuti kursus, ingin jadi coach profesional, japri saya saja. Iklan terselubung. Baik. Baik Ibu, kita teruskan pertanyaan dari Ya, Ibu Nur Rahmawati. Ya, apakah proses tanya dengar itu tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di dalam kelas karena mungkin mereka akan terlambat di tengah pembelajaran? Seperti itu, Ibu. Oh, enggak. oke. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Teknik-teknik seperti ini bisa dilakukan individual maupun grup, ya. Bisa dilakukan secara grup,
dan bisa diacara secara individu. Secara individual tentu ketika ada hal-hal khusus yang harus diselesaikan dengan murid tersebut. Apakah mengganggu? Ya, mengganggu. Pasti mengganggu. Namun ingat, kita ada namanya kesepakatan kelas. Masukkan ke dalam kesepakatan kelas bahwa ketika Bu Guru sedang melayani satu anak, anak yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih jawabannya. Apa yang mereka lakukan? Kan berpusat pada anak katanya. Gitu kan. Kesepakatan kelas itu bisa digunakan. Memang ketika saya memfasilitasi, jadi ketika saya di kelas ya Bu, anak-anak itu eh, akan mengajukan ide-ide kegiatannya masing-masing sesuai dengan topik yang saya ceritakan. Biasanya mereka itu beragam pilihan mainnya. Ada yang membuat karya inilah, ada yang buat karya itu dan itu. Sudah saya siapkan bahannya, mereka bermain dan ketika ada anak yang harus saya fasilitasi, bayangkan ada anak yang tumpuk-tumpukan di belakang saya misalnya. Ada anak yang lari-larian di belakang saya. Saya kembali bahwa kesepakatan kelas kita, halo, kita di dalam kelas boleh berlari-larian tidak? Kita kembali ingatkan. Seperti itu terus. Halo, main yang aman ya. Jadi, tetap dengan kita memfasilitasi anak yang harus kita fasilitasi. Ya, memang sangat apa ya, bisa mengganggu memang. Tapi itulah prosesnya, bahwa pembelajaran itu kan proses. Itu kan yang harus kita pahami bersama-sama. Kalau kita tergesa-gesa, kemudian kita harus targeting terus, ya terus-terusan tergesa-gesa terus, akhirnya ya kita kemerungsung gitu kan. Mungkin itu jawaban saya, semoga berkenan. Ya, baik. Seperti itu Bu Nur Rahmawati. Jadi jawabannya adalah bisa melalui dengan kesepakatan kelas dan pastinya itu eh, akan mengganggu proses pembelajaran, tapi tidak apa-apa karena itu Iya, karena proses belajar gitu Ibu. Jadi memang harus melalui tahapan-tahapan, tidak langsung satu pertanyaan selesai gitu, tidak. Jadi melalui proses gitu Ibu. iya, Baik Ibu, seperti itu. pertanyaan terakhir, apakah ada ini dari Pak Bobi? Mohon maaf dari Pak Bobi, apakah ada teknik khusus menurut Ibu Hmm. untuk membuka keingintahuan anak supaya jauh lebih aktif dalam komunikasi pada proses pembelajaran? Ini untuk SMA karena beliaunya guru SMA. Iya, teknik khususnya sudah saya sampaikan, Pak. Dukung, dengar, tanya. Itu saja. Kita praktekkan dulu deh di kelas, ya kan? Kita praktekkan saja dulu di kelas. Apakah sudah melakukan itu di kelas? Itu pertanyaannya. Mohon maaf, semoga berkenan. Oke, Oh jadi ya, jika ada yang mau sertifikat nih, ikutan kursusnya, pasti dapat sertifikat. oke, nanti yang ingin sertifikat bisa ikut kursus dengan Bu Pandan, nggih. Begitu Pak Bobi, jadi monggo nanti dipraktekkan, dukung, dengar, dan tanya di dalam kelas Bapak. Terima kasih. Jadi karena ini sudah mau mendekati setengah 10, nggih. Tadi Pak Catur ngendiko kalau maksimal itu adalah setengah 10, jadi mohon izin Ibu kita tutup sesi tanya jawabnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang menarik lagi. Dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua di kalangan guru, baik dari PAUD sampai dengan SMA ataupun mungkin di perguruan tinggi gitu. eh untuk sebelum ditutup, monggo Ibu untuk menyampaikan pesan penutup.
Ya, saya ya Bu ya. Saya Iya. jadi ini sedang terdistrak dengan ini apa namanya chatting room. Baik, mohon maaf bahwa peran kita sebagai guru saat ini adalah fasilitator dan kita sudah diberi kesempatan untuk merdeka. Pilihan merdeka itu tidak semata-mata begitu saja digelontorkan oleh pemerintah untuk merdeka. Dari diri kita merdeka. Itu yang terpenting. Bahwa merdeka adalah menyelaraskan pikir rasa ucap laku kita terhadap segala situasi, segala suasana dan kondisi. Lalu bagaimana caranya? Marilah kita cari tahu bersama-sama bagaimana kita bisa menyelaraskannya. Dan sebagai guru yang adalah perannya seorang fasilitator, kemampuan mendukung, mendengar, dan bertanya itu menjadi penting untuk dilakukan, dipraktekkan terus-menerus dan menjadi sebuah kebiasaan. Perlu dicoba, perlu diketahui, dialami, lalu dimaknai. Sehingga kita akan tahu bagaimana identitas kita, sehingga kita akan tahu bagaimana cita-cita kita ke depan. Lalu kita juga akan tahu apakah itu penting, apakah itu perlu, apakah itu prioritas, apakah aku akan eh, masuk di dalamnya, berpartisipasi di dalamnya. Itu menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah kerangka kesadaran bagi kita. Itu saja. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih sekali untuk pemaparan materinya pada hari ini. Sangat luar biasa sekali. Dan ini sangat bermanfaat kembali. Saya mengatakan berawali sangat bermanfaat sekali. Ini akan menjadi oleh-oleh kita, Bapak Ibu guru hebat, yang akan kita praktekkan di sekolah kita masing-masing. Baik, Bapak guru hebat, saya Bu Anis, Bu Hana, ataupun itu yang penting masih nama saya, menyampaikan terima kasih sekali atas dukungannya dan respon dari Bapak Ibu guru semua. Dan semangat dalam mengikuti kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku sebagai moderator, banyak sekali kesalahan tentunya. Itu kesalahan dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Catur dan Bu Juju. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anis dan Bu Pandan ya yang hari ini duetnya luar biasa, duo Maya aja kalah gitu. Karena memang udah bubar gitu, jadi kalah. Oke, dan hari ini materinya luar biasa dan tadi udah sekitar 190-an ya ada di room dan mohon maaf nih buat teman-teman yang ada di room bahwa acara ini sebatas ngobrol pintar gitu ya. Jadi bukan webinar gitu. Jadi kalau misalnya butuh sertifikat bla 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 gitu bisa join bersama kursusnya Bu Pandan gitu. Jadi aku jelasin apa ya iklan terselubungnya. Gitu. Dan terima kasih, jangan lupa untuk selalu join di kegiatan Ngobrol Pintar Selasa malam dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo dan juga beberapa kegiatan dari Komunitas Guru Belajar teman-teman di seluruh Indonesia juga masih bisa diikuti dan jangan lupa eh, selalu untuk belajar karena di komunitas guru belajar itu bahwa guru yang mau belajar lah yang masih berhak mengajar gitu ya Bu Pandan ya gitu. Dan saya ucapkan bahwa di room ini juga banyak ini bapak-bapak dan pasukan dari Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo Bu Pandan yang selalu support kegiatan diskusi KGBN gitu. Oke, Bu Dini bisa stop record ya gitu.